مددا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun masih bahasan takut kepada Allah. Jadi ada sebuah cerita gitu ya. Jadi hikayatun bainama Dawud alaihi salam jalisun fi sauma'atihi yatlu zabura. Jadi ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita. Satu tempo Nabi Daud alaihi salam itu duduk di tempat peribadatannya sambil membaca kitab Zabur. Jadi kitab yang mesti kita yakini, kita imani itu diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Jadi satu tempo Nabi Allah Daud itu duduk di tempat peribadatan, kemudian beliau membaca Zabur. Itro'a dudatan hamro'ah iturabi. Tiba-tiba beliau Nabi Daud itu melihat ulat merah di tanah. Jadi lihat ulat merah. Kalau kita kan biasanya banyak ulat hitam, ulat hijau itu kan banyak. Ini ulat merah. Faqala fi nafsihi. Nabi Daud itu berkata di dalam hatinya, ma aradallahu bi hadhihi dudah. Ma aradallahu fi hadhihi dudati. Apa sih yang Allah inginkan dari ini ulat? Ulat kecil merah. Jadi Nabi Daud itu ngomong dalam hatinya itu, apa sih yang Allah harapkan dari ulat kecil ini gitu. Fa'adinallahu lid-dudati hatta takallamat. Maka Allah mengizinkan, kemudian Allah mengizinkan kepada ulat merah itu untuk berbicara. Jadi Allah kasih ilham tuh ulat untuk berbicara. Faqalat, ulat itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amma nahari wa alhamani rabbi an aqula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marratin. Jadi kata ulat nih, ulat ngomong, wahai Nabi Allah, adapun siang hari Allah mengilhamkan kepadaku untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marratin 1000 kali. Jadi ulat itu berzikir 1000 kali. Wa amma laili, adapun malam hariku kata ulat itu, wa alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marratin. Adapun malam hari aku, wahai Nabi Allah, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabil, Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marratin 1000 kali. Itu ulatku. Fa anta ma taqulu hatta astafida minka. Sekarang balik ulat nanya, sedangkan engkau wahai Nabi Allah, apa yang kau baca? Mari jelaskan kepadaku sehingga aku bisa mengambil faedah dari engkau. Ulat itu nanya, wahai Nabi Allah, apa yang kau baca? Yuk katakan kepadaku biar aku dapat manfaat. Fanadama Dawud alaihi salam ala ihtiqarid dudati. Kemudian Nabi Allah Adam itu tertegun dan menyesal. Dia menyesal atas menghina ulat merah tersebut. Jadi jangan mentang-mentang ulat langsung dihina ya. Kalau kita itu ada cacing kita hina, itu kan banyak yang nampak hina, itu kan binatang-binatang. Jadi kalau Allah kasih kesempatan dia berbicara, bisa kaget kita. Wa khaufa minallahi ta'ala. Kemudian Nabi Daud itu takut kepada Allah, wa ta'aba ilaihi wa tawakkala alaihi. Dan Nabi Daud itu bertaubat kepada Allah dan bertawakal atasnya. Wa kana Ibrahimul Khalil salawatullahi alaihi
adalah Nabiullah Ibrahim. Ibrahim itu julukannya Al-Khalil. Jadi idza dzakara khati'atahu yusha alaihi. Kalau Nabi Ibrahim itu ingat dosanya atau kekeliruannya, yusha alaihi, dia itu pingsan. Nabi Daud itu pingsan kalau sudah ingat kekeliruannya. Wa yusma'u ittirabu qalbihi mailan fi mailin, dan gemuruh hatinya itu bisa didengar dari jarak 1 mil. Jadi gemuruh hatinya. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah dikatakan beliau itu kalau sholat, jadi gemuruh hatinya itu didengar dari jarak puluhan meter. Kalau Bapak bisa tidak, kalau pikiran kita itu berpikir, bisa tidak suara gemuruh hati itu didengar dari luar? Bisa enggak? Bisa. Sekarang kita buktikan. Kalau ada ceret merebus air ditutup dengan rapat, kalau mendidih gimana? Kamu injak ini begitu ya? Itu saking kuatnya itu. Karena punya bapak-bapak tak kuat-kuat, ya tak didengar-dengar kan. Buktikan kalau air direbus ditutup dengan rapat, kalau sudah mendidih dia Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat begitu. Nah, Nabiullah Ibrahim dikatakan di sini, kalau sudah beliau mengingat kekeliruannya, maka gemuruh hatinya itu bisa didengar dari 1 mil. Fa'arsalallahu ilaihi Jibril. Maka suatu tempo Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabiullah Ibrahim. Fa'atahu, kemudian Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Faqala lahu al-jabbar yuqri'uka salama. Jibril setelah datang kepada Nabiullah Ibrahim kemudian mengatakan al-jabbar yuqri'uka salama. Allah yang dat, yang maha memaksa, menyampaikan salam kepada engkau, membacakan salam kepada engkau. Wa yaqulu hal ra'aita khalilan yakhafu khalilah. Dan Allah berkata, kata Jibril, Allah berfirman, apakah engkau melihat seorang kekasih takut pada kekasihnya? Apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada yang dikasihinya? Faqala ya Jibril, Nabi Ibrahim berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, jika aku mengingat dosaku, kekeliruanku, wa fakartu fi uqubatihi, dan aku berpikir tentang siksaannya, nasitu khullati, maka aku melupakan tentang kekasihku, tentang terkasihnya aku. Jadi kalau udah keliru, sama halnya begini Pak, kalau kita dekat dengan penguasa, contoh dekat sama kepala desa, kalau kita berbuat dosa, berbuat keliru, berbuat salah kepada kepala desa, sedangkan kita dekat dengan kepala desa, tapi suatu tempo kita melakukan kesalahan, maka dekatnya kita kepada kepala desa itu akan terlupakan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Lah Nabi Ibrahim begitu. Maka ketika aku mengingat dosaku, kekeliruanku, maka aku lupa tentang kedekatanku, tentang keterkasihannya aku kepada Allah. Fahadihi ahwalul anbiya'i wal awliya wassolihin wazzahidin fata'ammal. Maka ini, kata Imam Ghazali, jadi hikayat mulai dari Nabi Daud, Nabi Ibrahim, itu adalah ahwal perilaku para nabi, para wali, para orang-orang soleh, dan orang-orang yang zuhud, orang yang tidak suka dunia. Fata'ammal, maka berangan-anganlah. Jadi terkait dengan tadi bab ulat, dalam keterangan lain Nabi Daud pernah satu tempo. Jadi kalau dalam keterangan lain Nabi Daud itu kalau berzikir, maka seluruh penduduk, baik itu yang penduduk, baik itu jamadat
atau romal, batu kerikil kecil, atau pegunungan, batu besar, semuanya ikut berzikir. Sampai burung-burung pun berkicau dengan zikirnya. Sampai Nabi Daud itu merasa terganggu saat itu. Sering zikir, apa rebut manuk, demet tukang manuk. Manuk, awirit manuk. Unsi dina lain, awirit saya tua elate. Ya manuk-manuk semuanya. Gunung bergemuruh, batu-batu berzikir. Sampai Nabi Daud itu merasa terganggu, rebut. Merasa terganggu. Kemudian Jibril datang di atas perintah Allah. Jibril itu dibawa oleh Allah. Nabi Daud itu dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril diperintah oleh Allah. Nabi Daud itu dibawa ke dalam bumi, ke dasar bumi. Jauh ke dalam bumi, masuk ke dalam bumi. Kemudian masuk satu tempat, di situ ada batu. Kemudian batu itu dibelah. Di dalam batu yang terbelah itu ada ulat. Ulat itu berzikir. Apa kata Jibril? Allah kasih buka itu Nabi Daud, dan Nabi Daud mendengar ulat itu berzikir dengan bahasa ulat, bukan bahasa kita, tapi bahasa ulat berzikir. Nabi Daud mendengar. Kemudian apa kata Jibril? Wahai Nabi Allah Daud, ulat yang berada di dasar bumi dan kemudian ada dalam batu, dia berzikir, Allah mendengar. Apalagi kamu di atas. Jadi pun walaupun ribut sana sini, ya udah lu dikir-dikir, nggak begitu Pak maksudnya. Ya kita sama, mau sana ribut, mau sini ribut, ya kita dikir-dikir. Masalah khusyuk belakang, yang penting dikir, berproses namanya. Jadi begitu. Jadi dalam kisah yang lain tentang Nabi Allah Daud. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.